Tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat, waktu Jakarta, Presiden terpilih Bapak Jenderal Prabowo dan juga Bapak Raka Bumi, Raka atau Gibran akan dilantik menjadi the next president and vice president for our country. Dan di situ Rocky Gerung, seorang filsuf, ya, akan menyampaikan apa yang dia cita-citakan. 12 menit setelah dilantik, beliau akan mulai mengkritik Prabowo dan Gibran. Kita akan respon soal ini di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, tempat sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat untuk meninggikan argumentasi kita, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Baik teman-teman, 12 menit setelah Prabowo dan Gibran dilantik, Rocky Gerung siap untuk mengkritik beliau. Ya, ini baru bilang kalau istilah dalam biologi atau dalam dunia pertanian baru kasih masuk bibit, ya sudah harus dibongkar di kedalaman. Tapi tidak apa-apa ya, kita akan bicarakan soal itu. Tapi kita akan lihat buku dulu ya. Kita sudah mulai siap-siap juga. Sekolah Bukan Partai Politik akan siap melakukan fungsi kritik konstruktif bagi perjalanan Prabowo dan Gibran dan seluruh jajaran kabinet kementerian. Dan bukan hanya itu juga, tetapi bicara tentang seluruh pemimpin-pemimpin di daerah, ya, baik kabupaten, kota maupun provinsi. Jadi kita semua sama-sama punya hak konstitusional untuk memberikan pandangan-pandangan, ya tentu juga advice atau nasihat yang tentu tidak harus memaksa ya. Bahwa namanya juga pilihan-pilihan nasihat itu banyak datang dari semua pihak, sehingga tidak boleh kita memaksakannya. Untuk itu teman-teman nanti kita akan coba teropong itu dari perspektif buku yang perlu teman-teman baca waktu kami studi terkait dengan kebijakan. Kami punya buku kitab suci ya, katanya begitu ya, artinya buku yang handbook. Kalau dibaca semua perspektif tentang apa yang akan kita bicarakan nanti itu bisa kita lihat dalam jendela atau frame buku tersebut. Beberapa di antaranya adalah misalkan yang ditulis oleh William Dunn ya, William Dunn analisis kebijakan, dan juga ini ada public policy ya, pengantar teori dan praktik analisis kebijakan W.N. Farson ya. Ini ada sekitar 600-an halaman ya. Nah teman-teman, paling tidak dengan membaca buku ini, teman-teman akan punya wawasan yang katakanlah memadai untuk memahami setidaknya mengapa Prabowo nanti dan Gibran membuat sebuah kebijakan A, mengambil sebuah kebijakan A bukan B atau lagi alternatif yang C. Sehingga kita perlu memahami bahwa pengambilan kebijakan oleh seorang presiden atau kepala negara itu tidak pernah sederhana dan selalu kompleks. Nah ini berbeda dengan apa yang selalu muncul dalam benak para kritikus yang betul-betul tidak murni, artinya memang punya kepentingan politik, paling tidak kepentingan idealisme personal yang tidak berusaha untuk hadir dalam pijakan sepatu pemimpin ya, artinya pijakan di mana pemimpin bukan hanya berteori tetapi menghadapi fakta empiris ya, dilema-dilema yang sangat kompleks yang tidak mudah untuk bisa diurai dan seterusnya ya. Karena itu ketika kita berbicara tentang kebijakan dalam perspektif kritik nantinya, tentu yang kita maksudkan di situ adalah tanggapan kita, respon kita, bukan reaksi kita ya, bukan reaksi kita terkait dengan apa yang dibuat, tetapi bagaimana kita nanti akan membawa diri kita untuk masuk terlibat dalam bukan hanya di ujung ya, di ujung sebuah proses evaluasi kebijakan atau di tengah-tengah dalam proses implementasi kebijakan, tetapi kita masuk di awal ya, dalam rangka ikut serta memberikan sumbang pikir atau opini, proposal-proposal kebijakan kita, usulan-usulan kebijakan kita, mengapa sebuah kebijakan itu perlu dihentikan atau perlu dilakukan
kemudian perlu diimplementasikan atau dihentikan, atau kemudian diganti dengan kebijakan-kebijakan yang lain, dengan tentu melakukan kerja-kerja analisis yang sifatnya komprehensif, ya, menyeluruh, tidak parsial, yang sistemik, yang bukan subsistemik, ya. Ini nanti teman-teman saya akan bantu untuk diskusikan bersama supaya kita paham bagaimana di belakang layar atau di ruang kerja kepresidenan, di ruang kerja Senayan, dan di ruang-ruang publik atau media, bagaimana kita ikut serta dalam rangka memajukan, ya, kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk membuat Indonesia ini ramah, Indonesia ini penuh semangat kegotong royongan, Indonesia ini betul-betul menghargai apa disebut dengan hak-hak kebebasan dalam berkumpul, berserikat, memilih agama, melaksanakan keyakinan itu, dan tentu banyak hal yang perlu akan kita bicarakan dalam rangka membangun Indonesia yang better, ya, more better, jauh lebih baik lagi. Nah, di sini posisi bukan partai politik, bukan buzzernya Istana, bukan buzzernya Prabowo atau Gibran atau lagi Pak Jokowi, tetapi kita adalah buzzer NKRI, buzzernya Indonesia for all, ya, untuk semua warga negara Indonesia. Karena itu, ketika kita berbicara tentang fungsi kritik, kita bukan menghantam, kita bukan menghajar, kita bukan mau menunjukkan bahwa saya adalah seorang kritikus yang sangat cerdas, yang sangat ya katakanlah Anda mesti takut sehingga Anda perlu nelpon saya lah atau WA saya, dan ada bargaining position yang behind, ya, ada tawar-menawar di belakang untuk mendapat juga bagian. Ya, kita berharap bahwa ada para kritikus-kritikus yang betul-betul murni, ya. Semakin kita memiliki orang-orang seperti itu, tentu kita akan berterima kasih dengan beliau. Tapi tentu kita perlu mewaspadai bahwa ada kritikus-kritikus yang melakukan apa yang disebut dengan framing, ya. Framing yang memang sudah didesain untuk digiring kepada sebuah akhir, ya. Jalan cerita akhir, ya, mungkin pemaksulan lah dan seterusnya, ya. Ini yang tidak boleh terjadi, sehingga sekolah publik ini menjadi tempat bagi kita untuk menajamkan argumentasi kita, bukan suara atau emosi kita, tetapi betul-betul ditopang oleh referensi-referensi faktual atau pengalaman-pengalaman empiris yang dapat diuji secara bersama-sama dan bukan hanya diuji dalam benak seseorang, sehingga kita kehilangan fenomena yang senyatanya ada, ya, bukan sesuatu yang dalam konstruksi perspektif persepsi kita sendiri dan kemudian kita paksakan sedemikian rupa. Kritik itu adalah alat demokrasi, fungsi demokrasi yang sangat baik bagi kita semua, tetapi tentu kita akan mempersoalkan cara mengkritik. Ya, tentu kritik itu tidak selalu harus menerjang, ya, membongkar dan sebagainya. Kritik adalah fungsi, ya, pengetahuan untuk berdialog, ya, atau lagi disebut dengan berdialektika, di mana kita saling menyampaikan keberatan-keberatan, analisis-analisis kita bahwa sesuatu itu punya persoalan kalau misalkan terus dilakukan dan tidak dihentikan atau tidak digantikan. Karena bagaimanapun juga kita paham bahwa formasi kebijakan selalu merupakan sebuah hasil kerja pikiran yang bisa saja kemudian tidak kompatibel atau tidak cocok dalam realitas empiris, sehingga sekali lagi kita perlu akan menggantikannya, menguji atau mengevaluasi kembali. Sama persis kerja seorang medis, ya, seorang dokter yang kemudian menganalisis, mendiagnosis sebuah penyakit dan kemudian mencoba untuk membuat sebuah pendekatan, yaitu pemberian terapi tertentu, obat tertentu, dan dilihat perkembangannya apakah itu cocok atau kompatibel atau tidak. Jikalau tidak menunjukkan tanda-tanda dia bereaksi secara positif, berpengaruh secara positif, maka seorang dokter akan menggantikan dengan resep yang baru dan pendekatan-pendekatan yang baru. Persis seperti itu, bahwa kebijakan selalu berorientasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh publik dan bukan menjadi bagian dari masalah itu sendiri. Nah, ini yang perlu menjadi sebuah etika bagi seorang kritikus manapun untuk bisa memosisikan dirinya sebagai seorang yang betul-betul hadir untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa apa yang mereka lakukan itu bias dari apa yang merupakan tujuan dihadirkannya sebuah negara, oleh karena mungkin ada kepentingan-kepentingan oligarki yang destruktif, ya, karena sekali lagi bahwa ada oligarki yang konstruktif, yang positif.
Nah, itu nanti kita akan bahas dalam perjalanan kita bersama untuk mengawal pemerintahan Prabowo dan Gibran. Saya kira Bang Rocky silakan. Saya kira bukan hanya 12 menit ya. Ketika 1 menit dalam waktu 30 detik, ya kita semua boleh saja mengkritik segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan kita. Itu sangat dimungkinkan dalam demokrasi. Tetapi catatannya, mari kita berhati-hati sebab kritik kita selalu akan ditonton, didengar, dianalisis oleh halayak, dan halayak pun akan ikut menimbrung, dan bersama-sama mereka akan juga mengkritisi apa yang kita kritisi. Inilah catatan demokrasi pertama di masa jelang pelantikan Prabowo dan Gibran. Selamat melakukan transisi kepemimpinan secara demokratis, dan tentu rakyat Indonesia menyambut baik presiden dan wakil presiden yang baru. Tentu Pak Jokowi bukanlah akhir dari segalanya, sebab akan ada agenda-agenda yang akan mengejutkan. Tunggu saja, bukan partai politik.